Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Jayanti, salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai perkembangan moral dan spiritual terhadap peserta didik yang ada di Indonesia. Nah, kita akan membahas 3 poin penting yang akan kita gapai atau yang akan kita peroleh pada kali ini. Yang pertama itu mengenai pengertian moral dan spiritual, yang kedua mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi moral dan spiritual terhadap peserta didik, dan yang ketiga adalah seperti apa proses-proses perkembangan moral dan spiritual terhadap peserta didik. Maka dari itu kita langsung saja ke pembahasan. Kata moral tentu tidak lagi asing di telinga teman-teman. Nah, moral ini berasal dari kata Latin mos, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan atau nilai-nilai atau cara kehidupan. Moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. Menurut Cantrok, perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Kata spiritual seringkali disangkut pautkan dengan hal-hal gaib yang terjadi seperti ritual-ritual gaib. Nah, kali ini kita akan meluruskan sedikit pikiran-pikiran yang seperti itu ke pemikiran-pemikiran yang lebih ilmiawi. Spiritual ini berasal dari bahasa Latin yaitu spiritus, yang artinya nafas atau udara. Spirit memberikan kehidupan atau menjiwai seseorang. Spiritual adalah suatu yang dipengaruhi oleh budaya, perkembangan, pengalaman hidup, kepercayaan, dan nilai kehidupan. Menurut Harif Juari, spiritual adalah suatu kepercayaan dalam hubungan antar manusia dengan beberapa kekuatan di atasnya. Kreatif, kemuliaan, dan sumber energi, serta spiritual juga merupakan pencarian arti dalam kehidupan dan pengembangan dari nilai-nilai dan sistem kepercayaan seseorang, yang mana akan terjadi konflik bila pemahamannya dibatasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral terhadap peserta didik. Yang pertama ada faktor tingkat harmonisasi hubungan antar orang tua dan anak maupun anak dan orang tua. Yang kedua, faktor masyarakat sekitar dijadikan contoh. Yang ketiga, faktor lingkungan yang merupakan salah satu faktor yang berperan penting dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral peserta didik. Yang keempat, faktor penalaran. Pengembangan moral sifatnya penalaran menurut Colbert, dipengaruhi oleh perkembangan nalar sebagaimana yang dikemukakan oleh Piaget. Semakin tinggi tingkat penalaran seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat moral seseorang. Dan yang kelima, faktor interaksi sosial dalam memberikan kesempatan kepada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual. Yang pertama ada faktor bawaan atau internal. Menurut fitrah, kejadiannya mempunyai potensi beragama atau keimanan kepada Tuhan, atau percaya adanya kekuatan di luar dirinya yang mengatur hidup dan kehidupan alam semesta. Yang kedua ada faktor keluarga. Kepribadian orang tua merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung memberikan pengaruh terhadap perkembangan fitrah beragama anak. Orang tua hendaknya berlaku baik dan menyayangi anak dengan cara-cara terpuji serta tidak melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan. Orang tua hendaknya membimbing, mengajarkan, atau melatih ajaran perkembangan kepribadian agama terhadap anaknya. Faktor yang ketiga ialah sekolah. Nah, sekolah ini merupakan sebuah lembaga yang formal dalam tujuan untuk melaksanakan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan kepada anak yang lebih sistematis. Maka hendaklah seorang guru memperhatikan beberapa hal seperti menyangkut kepribadian, kejujuran, tanggung jawab, komitmen, serta kedisiplinan.
Dan guru juga harus disiplin ilmu terutama bidang yang akan diajarkan, serta memahami ilmu yang lebih relevan untuk menunjang kemampuannya. Nah, ada 3 teori yang membahas mengenai proses perkembangan moral. Yang pertama prakonvensional, yang kedua konvensional, dan yang ketiga postkonvensional. Masing-masing teori ini membahas mengenai tahapan-tahapan perkembangan moral pada peserta didik. Nah, ada pula tahapan pertama pada perkembangan spiritual. Yang pertama adalah masa anak. Pada masa ini sangat penting karena pada masa ini para pendidikan mulai menanamkan kepatuhan terhadap peraturan agama dan kehidupan sehari-hari yang bisa dijadikan benih agar anak-anak bisa memiliki spiritual yang bagus. Yang kedua ada perkembangan spiritual pada masa remaja. Setelah mampu berpikir abstrak, remaja mulai membentuk ideologi dan komitmen terhadap ideal-ideal tertentu. Yang ketiga, pada perkembangan spiritual dewasa muda. Pada tahapan ini, individu mulai memeriksa iman mereka dengan kritis dan memikirkan ulang kepercayaan yang telah mereka anut. Yang keempat, tahapan spiritual pada dewasa lanjut. Pada dewasa lanjut, orang jadi semakin menyadari batas-batas akalnya, mulai mengantisipasi kematian dan mencoba lebih dekat dengan Tuhan. Selanjutnya, tahapan terakhir perkembangan spiritual terhadap usia lanjut. Tahapan ini tidak lagi berfokus pada diri sendiri. Mungkin ia akan membagikan ilmu keagamaannya kepada orang lain walaupun sebatas kelompok kecil seperti keluarga. Nah, itulah tadi penyampaian sekilas materi dari saya mengenai perkembangan moral dan spiritual terhadap peserta didik yang ada di Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.